Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ibu baik juga. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ananda Randy, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Ananda Randy. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini, Reva? Adit, Bu. Adit kemana? Adit sakit, Bu. Kita doakan semoga Adit akan sembuh ya. Amin. Nah, anak-anak coba cek sekeliling tempat duduk kalian, masih ada sampah atau tidak? Masih ada sampah? Tidak, Bu. Ingat ya pesan Ibu ya minggu lalu bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan kelas kita, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Nah, kemudian kalau kelasnya bersih, kita belajarnya juga nyaman. Nah, anak-anak, untuk menambahkan semangat kita, kepada Ananda Ariel silahkan pimpin temannya untuk yel-yel. Semangat pagi. Pagi-pagi luar biasa mantap. Bagus sekali ya Ariel ya. Anak-anak, ini ya, di masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Tetap memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, kemudian kita juga harus menjaga jarak. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena kita diberikan nikmat sehat. Kalau kita sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas seperti sekarang ini, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Anak, untuk menambahkan semangat kita pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang dinyanyikan oleh Endang Sukamti. Ayo kepada Ananda Reva, silakan pimpin temannya untuk berdiri. Teman-teman, mari kita berdiri.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, masih ada nggak anak-anak ibu yang ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, Ya, Yuli. tentang hakikat ideologi terbuka. Ya, bagus sekali Yuli. Tepuk tangannya untuk Yuli. Ada yang lain lagi? Saya Bu, Ya, Rizky. tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, bagus sekali Rizky. Kita berikan tepuk tangan untuk Rizky. Anak-anak, jika minggu lalu kita belajar mengenai dinamika perwujudan nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, maka hari ini kita masuk materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan mengadakan prioritas terlebih dahulu. Silahkan Ananda sekalian cek grup WA. Di situ sudah Ibu kirimkan link pada ini ya, link untuk kegiatan kita prioritas. Silahkan Ananda buka, kemudian Ananda kerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas kepada Ananda sekalian untuk dibaca di rumah. Apakah tugasnya dikerjakan? Dikerjakan, Bu. Nah, jika dikerjakan berarti tahu apa yang Ibu tanyakan saat ini. Coba materi kita hari ini mengenai apa? Saya Bu, Ya, Lucy. tentang pewujudan nilai-nilai Pancasila. Ya, bagus sekali Lucy. Kita berikan tepuk tangan untuk Lucy. Selain daripada Lucy, siapa lagi yang tahu? Saya Bu, Ya, Fajri. tentang nilai-nilai perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Ya, bagus sekali Fajri. Tepuk tangan untuk Fajri. Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Tidak ada. Materi kita hari ini benar seperti yang Fajri dan Lucy katakan tadi. Hebat sekali anak-anak Ibu. Memang tugas yang Ibu berikan di rumah memang benar-benar dikerjakan. Materi kita hari ini mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Itulah anak-anak, untuk materi kita hari ini, KD kompetensi dasarnya yaitu membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan untuk IPK kita ada 4. Yang pertama, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Kemudian yang keempat, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 4, yaitu yang pertama, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang ketiga, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Dan yang keempat, menganalisis perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nih, aspek yang akan
aspek yang pertama, penilaian sikap selama mengikuti pelajaran. Jadi sikap Ananda sekalian akan Ibu nilai. Kalau malas-malesan, kalau suka tidur-tiduran di kelas, kemudian bercerita dengan teman, itu akan Ibu nilai. Mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik. Nah, kemudian penilaian yang kedua, penilaian dalam mempresentasikan serta menjawab pertanyaan. Nanti kita akan mengadakan diskusi kelompok ya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikannya. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya. Nah, kemudian yang ketiga, penilaian tugas mandiri. Tugas mandiri itu tugas nantinya yang akan kalian kerjakan. Kemudian untuk penilaian hasil evaluasi kalian, itu tugas mandiri. Sudah paham mengenai penilaian anak-anak? Paham, Bu. Nah, kemudian Ibu akan membagi Ananda sekalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Randy dan Reva. Kelompok yang kedua, Ariel, Ramadhani dan Lucy. Kelompok yang ketiga, Zuknia dan Fajri. Kelompok yang keempat, Rizky, Yuli dan Zilpa. Coba nilai-nilai Pancasila itu ada berapa nilai anak-anak? Ada berapa nilai? Ingat nggak? Kemarin kita sudah belajar. Pancasila itu berasal dari berapa kata? 2. Apa itu? Panca dan sila. Panca dan sila. Kemudian di dalam Pancasila itu ada berapa nilai? Ada 5. Nah, apa saja itu? Ketuhanan. Yang kedua? Indonesia. Yang ketiga? Persatuan. Keempat? Kerakyatan. Kelima? Keadilan. Ada 5 nilai di dalam Pancasila. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Coba, ada yang tahu perwujudan nilai-nilai Pancasila itu ada berapa? Di situ ada berapa bidang? Ada berapa bidang? Ada? Ya, ada 4 bidang. Apa yang pertama? Di bidang apa? Ya, bidang politik dan hukum. Yang kedua? Bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Yang ketiga? Bidang sosial. Yang keempat? Bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan dan keamanan. Itulah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam 4 bidang. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Coba perhatikan gambar berikut. Terlihat gambarnya? Ya, Bu. Terlihat kan? Nah, dari gambar tersebut apa yang Ananda pikirkan jika dikaitkan dengan materi kita hari ini mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan? Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Ayo, siapa yang menyampaikan pendapatnya? Ya, Zilpa. Gambar gotong royong, Bu. Ya, bagus, itu gambar gotong royong. Kita berikan tepuk tangan ya untuk Zilpa. Kemudian ada lagi yang lain, pendapat yang lain? Saya, Bu. Ya, Ramadhani. Gambar bekerja sama tanpa membedakan, Bu. Ya, gambar bekerja sama tanpa membedakan. Kita lihat ya di sini ya. Kita lihat di sini. Itu gambar ada Pak Tentara, ada warga biasa. Mereka saling bekerja sama. Mereka gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Ramadhani dan Zilpa. Ada yang lain lagi? Tidak, Bu. Nah, tidak ada. Ibu akan menayangkan gambar selanjutnya. Coba perhatikan gambar tersebut. Lihat ya, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang identifikasi hal-hal yang belum Ananda pahami? Silahkan Ananda tuliskan. Kemudian nanti kalian sebutkan apa yang belum Ananda pahami. Silahkan tuliskan dulu dalam bukunya. Ditulis ya materi
Sudah ditulis apa yang belum Ananda pahami? Sudah? Sudah. Ayo siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya ini ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi itu bagaimana sih, Bu? Perwujudan, coba kalian tulis ya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi itu yang bagaimana? Tulis. Kemudian ada yang lain lagi? Saya, Bu. Ya Fajri? Apakah kita masyarakat harus ikut serta dalam pertahanan dan keamanan, Bu? Ya, silakan ditulis. Apakah kita masyarakat harus ikut serta dalam pertahanan dan keamanan? Sudah ditulis? Sudah, Bu. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, baiklah untuk memecahkan masalah yang tadi dipertanyakan oleh teman Ananda sekalian, kita akan mengadakan diskusi kelompok sesuai kelompok yang Ibu bagikan tadi. Kemudian, Ibu juga akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik kepada Ananda sekalian untuk didiskusikan. Silakan Ananda gabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompoknya mana? Ayo gabung. Sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan dilihat dulu. Sudah dapat semuanya LKPD-nya? Nah, di dalam LKPD itu sudah ada petunjuk cara pengerjaannya. Kemudian, untuk diskusi silakan Ananda buka buku paket halaman 19 sampai 25. Serta Ananda juga bisa silakan lihat bahan ajar yang sudah Ibu berikan kepada Ananda sekalian. Kemudian, anak-anak Ibu juga bisa melihat dari sumber lainnya seperti internet ya. Nah, dalam berdiskusi tersebut, coba perhatikan dulu dalam diskusi kelompok 1 membahas gambar 1, kelompok 2 membahas gambar 2, kelompok 3 gambar 3, dan kelompok 4 gambar 4. Silakan kalian tuliskan hasil kerja kelompoknya di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 ini tadi di bidang apa? Dalam bidang ekonomi. Ini kelompok 1. Kelompok 1 tadi bahas mengenai bidang apa? Bidang politik, Pak. Bidang politik.
Ajarin kelompok berapa? Ya. Bisa. Bisa. Bisa lihat juga dari HP, dari internet, sumber internet ya. Ini tadi gambar dulu ya. Ada tugasnya nyari yang dari internet. Jangan yang lain-lain yang dibuka. Tuh, dianalisis gambar dua itu apa? Tadi kelompok 4, gambar keempat ya, dilihat apa itu Adalah sistem ekonomi. dalam bidang Sistem ekonomi dan keamanan ya. yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila oleh nilai Kelompok 1 landasan operasional. bisa jawabnya. Sama. Ya, kita bisa lihat di sini. Kalau nomor 1 itu gambar apa itu? Kenapa pusing Pak Jeri? Apa yang mau ditulis? Tulis aja apa yang tahu. Tadi kan kalian bawa HP kan juga dari HP, jadi tetap itu banyak juga. Ada yang mengalami kesulitan? Ya sudah belum itu menurut kalian sudah mencakup semuanya belum? Bagus, kerjasamanya bagus sekali. Diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1 silakan maju kelompok 1. Ya maju kelompok 1, kenapa duduk? Baiklah, kami dari kelompok 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi
Gambar 1 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik karena pemilihan ketua OSIS termasuk pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang mana mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Selain dari itu, demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila, suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum untuk memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk ini dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun, pemilihan umum yang terjadi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetapi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Saya dari kelompok 4, nama saya Yuli Zizkiana, ingin bertanya bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli tadi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum, yaitu pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Baik. Ya. Ayo silakan ditutup. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi kami. Kami ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 tadi membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Gambar 1 itu gambar apa? Pemilihan ketua OSIS. Atau itu gambar pemilihan ketua OSIS, ya, itu termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Nah, karena negara kita adalah negara demokrasi. Di mana keputusan tertingginya berada di tangan siapa? Presiden. Tangan siapa? Rakyat. Ya, mana ada di tangan presiden. Kemudian, kalau di sekolah siapa rakyatnya? Siswa. Jadi di sini yang memilih ketua OSIS adalah para siswa. Selain siswa siapa lagi? Guru berhak nggak untuk milih? Berhak. Guru juga berhak untuk memilih. Jadi itu ya, itu gambar 1 termasuk penerapan atau perwujudan nilai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Lucy. Gambar 2 termasuk pewujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi karena koperasi sekolah didirikan berdasarkan asas kekeluargaan dan selain itu dapat menambah penghasilan untuk sekolah. Kemudian di negara kita sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang diwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dasar operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang. C. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. E. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya nggak tuh dari hasil kelompok 2? Iya-nya. Perkenalkan, nama saya Zutnia, saya dari kelompok 3. Apakah maksud dari perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari dunia bahwa usaha yang didirikan itu dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan dengan cara musyawarah bersama dengan cara kekeluargaan. Misalnya, koperasi sekolah yang didirikan bersama-sama oleh anggota sekolah atau sekeluarga dan nanti hasilnya akan kembali kepada sekolah. Sekian dari diskusi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, coba perhatikan gambar 2. Gambar 2 itu termasuk gambar apa itu? Gambar 2. Ya, gambar koperasi sekolah. Di mana gambar koperasi sekolah ini atau koperasi sekolah ini termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Kenapa dalam bidang ekonomi? Karena di sini dapat menambah pemasukan bagi sekolahan. Nih ya, selain itu di dalam koperasi itu juga menggunakan asas kekeluargaan, di mana yang mendirikan koperasi sekolah itu adalah dari pihak sekolah dan kembali lagi hasilnya kepada sekolah. Nah, itu ya. Itu kenapa gambar 2 itu dikatakan sebagai perwujudan dalam bidang ekonomi. Nah, kelompok berapa lagi yang mau tampil? Ya, kelompok 3 silakan, Fajri dan Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Zubnia. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Gambar 3 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Karena dengan adanya teknologi berarti kita sudah menuju kepada modernisasi, yang mana kita berada pada proses menuju ke arah kemajuan. Kemudian selain itu, tujuan pembangunan nasional dalam terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila, seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong, terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar, seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Baiklah, itu adalah hasil diskusi kami. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Repa Febrianda. Saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah peranan Pancasila dalam bidang sosial budaya di masa modern ini? Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila dapat dijadikan sebagai filter atau penyaring dari pengaruh budaya luar supaya budaya daerah kita tetap terjaga. Namun, bukan berarti kita tidak menerima budaya lain. Budaya yang masuk kita akan terima apabila itu baik. Namun, jika budaya tersebut tidak baik, harus kita hindari. Seperti contohnya, gotong royong. Itu harus tetap bisa dilestarikan supaya kebersamaan masyarakat tetap terjaga. Itulah yang jawaban dari kami. Apakah masih ada? Tidak. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, gambar 3 tersebut termasuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang apa? Sosial Budaya. budaya. Berarti kita di situ ada gambar teknologi, pemanfaatan teknologi. Berarti kita sudah menerima teknologi, perkembangan teknologi ya. Kita sudah menuju kepada masa modern. Masa modern itu ini ya, bukan berarti kita menuju kepada westernisasi. Westernisasi itu pengaruh budaya barat ya. Kita tidak menuju ke itu, tapi kita ini ya, mengambil apa yang baik dari luar dan menyaring apa yang buruk dari luar, itu ya. Itu dalam bidang sosial budaya. Nah, kemudian kelompok berapa lagi yang mau tampil? Ya, kelompok 4, ini kelompok terakhir. Silakan kelompok 4.
menampilkan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh teman kami Rizky Saputra. Gambar 4 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan karena tugas TNI dan Polri adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat, seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Perkenalkan, nama saya Lesyani dari kelompok 2 dan saya mau bertanya, apakah contoh dari perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan keamanan di dalam lingkungan masyarakat? Baiklah, saya akan menjawabkan pertanyaan dari Lucy tadi. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan di dalam lingkungan masyarakat yaitu dengan mengadakan Siskamling atau ronda, yang mana ronda malam ini melibatkan seluruh masyarakat secara bergantian. Kemudian dengan adanya ronda, maka keamanan masyarakat dapat terjaga. Apakah teman-teman lain masih ada ingin bertanya? Tidak. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 4. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Gambar keempat termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bidang apa? Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan. Siapa pertahanan negara Indonesia? TNI. Siapa keamanan negara Indonesia? Polri. Nah, itu keamanan negara Indonesia. Jadi, selain daripada itu, apakah masyarakat juga dapat melakukan pertahanan dan keamanan? Bisa. Masyarakat dapat melaksanakan keamanan. Contohnya seperti apa? Ronda. Ya, ronda malam atau Siskamling ya. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan masyarakat. Mengamankan di lingkungan masyarakat supaya tidak terjadinya pencurian ya. Nah, sudah terjawab masalah-masalah yang tadi
pencurian ya. Nah, sudah terjawab masalah-masalah yang tadi diberikan oleh teman-teman kalian, yang masalah yang belum dipahami oleh teman-teman Anda tadi ya. Kemudian sudah terjawab juga LKPD yang sudah Ibu berikan. Silakan Ananda kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perwakilan kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya pada pojok baca supaya bisa menjadi bahan literasi untuk kita nantinya. Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok ditampilkan. Ya, tempelkan di situ. Itu ditempel. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kegiatan diskusi kita hari ini. Nah, mengenai dinamika perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Coba anak-anak sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Fajri. Kesimpulan materi pelajaran kita hari ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila yang meliputi 4 bidang, yaitu bidang hukum dan politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pertahanan dan keamanan. Yang mana dalam 4 bidang tersebut, dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, bagus sekali Fajri. Kita berikan tepuk tangan untuk Fajri. Ya, Fajri ya. Nah, ada yang lain yang bisa menyimpulkan lagi? Tidak ada. Jadi cuma satu orang ya yang bisa menyimpulkan. Ya, bagus. Tapi yang disimpulkan oleh Fajri tadi sudah sangat bagus sekali ya, sudah mencakup semuanya. Baiklah, untuk memberikan penguatannya, Ibu akan sedikit memberikan materi kepada Ananda. Nih, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Bidang politik itu dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum secara luber jurdil, langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Seperti contohnya tadi, pemilihan ketua OSIS. Lalu yang kedua adalah bidang ekonomi. Itu penganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi seperti gambar 2 tadi. Gambar apa? Koperasi. Jadi semuanya berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, lalu yang ketiga, dalam bidang sosial dan budaya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Jadi di sini dimaksudkan kita harus melestarikan budaya-budaya daerah. Jangan kita terus-menerus mengambil dari budaya asing, tapi kita juga harus ambil melestarikan budaya daerah kita. Banggalah kepada budaya Indonesia. Nah, jangan bangga kepada budaya asing. Lalu yang keempat itu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bidang pertahanan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kepada Ananda bahwa di sini tugas TNI adalah sebagai pertahanan, sedangkan tugas Polri adalah sebagai keamanan. Siapkah kalian mempertahankan dan mengamankan negara Indonesia? Siap. Semangat, siap nggak? Siap. Harus siap, karena kalian sebagai generasi pemuda, anak
sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ditanyakan. Oke, untuk selanjutnya Bu akan menayangkan hasil diskusi, nilai hasil diskusi kelompok kalian. Seperti pesan Ibu minggu lalu, jangan kecewa yang mendapatkan nilai di bawah, dan jangan bangga yang dapat nilai di atas. Semua ini karena hasil usaha dari kalian masing-masing ya. Nah, silakan lihat nilainya. Coba cek. Kelompok 1 nilainya berapa? 91. Kelompok 2? 90. Kelompok 3? 93. Kelompok 4? 90. Jadi kelompok 3 tadi siapa? Nia dan Majri. Nilainya dapat 93. Silakan berikan tepuk tangan. Untuk kelompok lain, silakan untuk pertemuan selanjutnya lebih berusaha lebih baik lagi agar mendapatkan nilai yang bagus. Minggu lalu berbeda lagi ya yang dapat ini ya nilai bagus. Minggu lalu siapa? Adi dengan siapa itu? Ya, Adi dengan Ramadhani. Nah, minggu sekarang Nia dengan Fajri. Nah, berarti sudah ada peningkatan ya. Nah, ini nilai kita hari ini. Jangan berbesar hati dapat nilai segitu ya. Nah, bisa jadi besok kelompok lain lagi yang akan dapat nilai yang bagus ya. Apa yang dapat kalian peroleh dalam belajar hari ini? Coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Reva. Dari belajar hari ini, saya akan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali Reva. Kita berikan tepuk tangan untuk Reva. Ada yang lain lagi? Saya Bu, Ya, Fajri. pelajaran yang dapat saya ambil dari materi kita pada hari ini adalah saya sebagai siswa akan mencoba untuk melaksanakan nilai-nilai perwujudan Pancasila yang telah saya pelajari. Ya, bagus sekali Fajri. Kita berikan tepuk tangan untuk Fajri. Jadi anak-anak, dengan belajar hari ini Ibu meminta kalian untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memberikan soal post-test atau evaluasi untuk Anda semua untuk melihat tingkat kemampuan Anda sekalian. Silakan kalian buka link yang sudah Ibu kirimkan dalam grup. Silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Yang menyimak materi hari ini pasti tahu jawabannya. Jawab. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah lihat hasil nilainya. Fajri dapat nilai berapa? 90. Nah, bagus, 90. Randy? 95. Nah,
Nanti ibu akan tahu tuh nilai-nilai kalian ada berapa ya. Tuh ya, kerjakannya benar-benar, pasti keluar nilainya di situ berapa. Nilainya pasti bagus dan memuaskan ya. Nah, anak-anak sudah selesai semuanya ya? Sudah keluar nilainya masing-masing kan? Sudah. Inilah hasil kemampuan dari anak-anak ibu sekalian. Anak-anak, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian. Silakan baca. Silakan Anda baca mengenai makna adanya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu untuk tugas di rumah ya.